Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan serikat pekerja dalam organisasi. Serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis pengusaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional. Hubungan bipartit dan tripartit. Lembaga kerjasama bipartit. Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Sedangkan lembaga kerja tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Nah, lembaga kerja tripartit terdiri dari yang pertama itu lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua yaitu lembaga kerjasama tripartit sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dan yang ketiga yaitu peraturan perusahaan. Perselisihan hubungan industrial. Umumnya perselisihan hubungan industrial mencuat karena perbedaan pendapat yang berujung pertentangan, baik dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja, maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama. Pengertian lebih jelas dan mendasar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan. Berikut hubungan industrial Pancasila. Berdasarkan pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila atau yang disingkat HIP, menurut Departemen Tenaga Kerja, pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Artinya, segala bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus mendasar pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh.
Baik, adapun ciri-ciri hubungan industrial Pancasila, yaitu yang pertama mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekadar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah